71 cerita berakhir bahkan sebelum dimulai setengah. Kau, kenapa kau hanya melolong dan tidak menggonggong? Tanya Kaiser, seolah-olah berpikir seolah-olah hanya anjing husky yang bisa melolong. Sebenarnya, sekarang sudah jam berapa, dan Kaiser ini masih saja diganggu dengan hal-hal semacam ini. Lai Gu menunjuk kepalanya. Betapa bodohnya manusia, jika aku terus menggonggong, bukankah aku akan benar-benar menjadi seekor anjing? Aku seekor naga, tunggangan yang mulia. Kaiser tidak berani ceroboh saat ini. Kekuatan anjing ini luar biasa, aku harus menghadapinya dengan hati-hati. Sambil membungkukkan tubuhnya sedikit ke bawah, dia mencabut belati yang ditaruh di kakinya dan mencibir, aku tidak peduli apa motifmu hari ini, kamu tidak akan bisa mengubah takdirmu untuk menjadi makanan yang akan aku masak malam ini. Tahukah kau asal-usul belatiku? Bahan yang digunakan untuk menempa belati ini adalah meteorit dari dunia luar. Belati ini mampu memotong baja semudah memotong tanah liat. Aku menyebut belati ini, Kiss of Death. Semua orang yang pernah melihat belati ini saat ini berada di neraka. Lai Gu hanya merangkak ke lantai dan mendengarkan Kaiser mengucapkan kata-kata yang kejam. Rasanya seperti aku telah kembali ke masa lalu. Ketika Yang Mulia membawaku untuk melakukan ekspedisi, kami sering menghadapi situasi seperti ini, dan selama awal pertarungan, kami harus mendengarkan orang-orang itu berbicara selama 1 jam. Dan dengan menyelaraskan teknik bela diriku, aku bisa menjadi seperti hantu. Pergilah ke neraka, anjing kecil. Sebagai pembunuh bayaran, Kaiser tentu saja tidak akan bertarung di tempat terbuka. Ia mampu menyatu dengan malam dengan sangat baik. Setelah menyatu dengan malam, dan menambahkan belati di tangannya, ia akan berubah menjadi Raja Malam. Sayangnya, ia bertemu Lai Gu hari ini. Jika ia bertemu Tang Wushuang alih-alih Lai Gu malam ini, setidaknya masih akan ada pertarungan. Sambil merangkak di lantai, Lai Gu menjulurkan kakinya lagi, hanya saja, kali ini kukunya menjadi sedikit lebih panjang. Ledakan, suara benturan 2 logam terdengar, lalu sebuah cahaya putih berkelap-kelip, disertai dengan percikan api. Kaiser yang bersembunyi di dalam kegelapan kini linglung. Melihat pantat besar anjing itu, dia memasang wajah tidak percaya. Setelah bentrokan awal, dia menyerang sekali lagi. Ledakan, suara 2 logam yang saling beradu terdengar lagi, dan Kaiser menatap belati yang ada di tangannya dengan tatapan kosong. Saat ini, 2 alur yang dalam dapat terlihat di belati itu. Bagaimana mungkin, Kiss of Death, adalah sesuatu yang membuatku mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkannya. Kekuatannya pasti berada di 3 besar di dunia belati, namun, saat ini. Belati ini benar-benar rusak oleh kuku anjing itu. Lai Gu berdiri dengan santai. Dan kupikir Yang Mulia memberiku misi besar, tetapi pada akhirnya, tetap saja sama seperti biasanya. Orang ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan binatang buas yang sangat terpencil itu. Akan sangat bagus jika aku memiliki kemampuan memanggil seperti yang dimiliki monster rakus itu. Maka aku tidak perlu berurusan secara pribadi dengan misi mudah seperti ini. Berada dalam pelukan seorang wanita jauh lebih nyaman. 3 wanita cantik yang lembut, dan mereka semua memakan daging bangau emas yang lembut, mereka praktis tak terkalahkan. Tidak mungkin. Mata Kaiser memerah, urat-urat di pelipisnya membengkak hebat, dan otot-otot di sekujur tubuhnya langsung membesar dengan cepat, menyebabkan pakaian hitamnya tampak seperti akan meledak. 18 bilah pedang yang mematikan. Kartu truf terakhir Kaiser, mengorbankan kecepatannya dan meningkatkan kekuatannya. Peningkatan kekuatannya tidak hanya sedikit dan sangat besar. Lai Gu menatap Kaisar yang menghilang dan menggelengkan kepalanya. Sebagai manusia yang lemah dan tak berdaya, mengapa kau masih berjuang? Tidak bisakah kau berlutut dan menunggu kematianmu? Membuka mulutnya, Lai Gu menggigit udara. Lai Gu mengunyah, dan darah segar menetes dari sudut mulutnya, menetes ke rumput. Meludah. Lai Gu meludahkan belati. Daging manusia sama sekali tidak enak rasanya, aku tidak tahu mengapa monster rakus itu suka sekali memakannya. 18 bilah yang mematikan. Kaiser tercengang melihat separuh lengan kanannya yang tersisa. Itu adalah teknik bela diri terkuatku, namun, sebelum aku bahkan mampu melakukan serangan pertama, anjing ini benar-benar menggigit separuh lenganku. Melihat darah yang mengalir keluar dari mulut anjing itu, tanganku kemungkinan besar sudah dimakan oleh anjing itu, dan saat ini berada di dalam perutnya. Sial. Sekarang, Kaiser akhirnya tahu mengapa anjing itu menunjukkan ekspresi menghina kepadanya.
Dari mana anjing ini berasal? Mungkinkah musuh-musuhku di masa lalu datang untuk membalas dendam? Sepertinya saya tidak bisa berlarut-larut dalam hal ini. Di antara 36 siasat, mundur adalah siasat terbaik. Lai Gu menjilat sudut mulutnya, lalu segera menghilang. Orang ini benar-benar berpikir untuk lari. Apa kau benar-benar berpikir bahwa kau akan bisa lari dariku? Manusia naif. Dalam sekejap, sebuah sosok hitam muncul dari udara dan melesat ke tanah seperti peluru, menyebabkan sebuah lubang besar muncul. Di dalam lubang besar itu, terlihat Raja Pembunuh Bayaran legendaris, Kaiser, sedang berbaring di dalamnya. Namun, Kaiser saat ini telah kehilangan semua kecemerlangan dan vitalitas yang biasanya dimilikinya, dan saat ini berada di ujung tanduknya. Dalam sepersekian detik yang lalu, Kaiser sendiri tidak tahu apa yang telah menimpanya. Benda yang menimpanya terasa berbulu, seperti cambuk. Saat ini, seluruh tubuhnya terasa seperti hancur berantakan, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Cerita berakhir bahkan sebelum dimulai 2/2. Berjalan perlahan ke dalam lubang, Lai Gu menatap Kaiser, seolah-olah dia sedang menunggu Kaiser memohon belas kasihan. Namun, setelah menunggu beberapa saat, dia tidak mendengar Kaiser memohon belas kasihan. Ini tidak masuk akal, mengapa dia tidak memohon belas kasihan? Mungkin jika aku menggigit lengannya yang lain, dia akan mulai memohon belas kasihan. Tanpa ragu, Lai Gu langsung menggigit lengan kiri Kaiser. Kali ini, dia tidak memakan lengannya, dan bersiap untuk memanggang lengannya nanti. Tidak yakin bagaimana rasanya lengan itu setelah aku memanggangnya. Sebagai pembunuh bayaran, Kaiser tidak mengucapkan sepatah kata pun, bahkan ketika kedua lengannya digigit. Orang ini tidak jahat, tidak pernah mengemis belas kasihan sampai sekarang. Berdasarkan keberaniannya yang patut dipuji, aku akan menganugerahinya kematian yang cepat. Tentu saja, aku masih harus memberitahunya siapa sebenarnya yang menginginkannya mati. Kali ini, Lai Gu mengucapkan kata-kata manusia. Dengan nada yang dalam, Lai Gu berkata, manusia yang lemah dan lemah, bagimu untuk dapat mati di bawah perintah yang mulia, itu adalah anugerah surga bagimu. Teruslah bertobat dan bertobatlah. Kaiser yang menderita kehilangan banyak darah tiba-tiba tampak memiliki sedikit jejak untuk mendapatkan kembali sedikit vitalitasnya tepat sebelum kematiannya saat dia membuka matanya lebar-lebar. Anjing ini sebenarnya hanyalah bawahan. Dan masih ada orang lain yang berada di atasnya. Bagaimana ini mungkin? Saya belum pernah menghadapi situasi seperti ini sebelumnya. Siapa namamu yang terhormat? Tanya Kaiser tanpa daya. Manusia yang lemah dan tak berdaya tidak layak mengetahui nama yang mulia. Namun, Anda harus merasa terhormat karena bisa masuk ke dalam perutku. Masuk ke perutmu. Tatapan mata Kaiser akhirnya menunjukkan rasa takutnya. Karena dia tidak punya tangan lagi, dia hanya bisa menggunakan kedua kakinya untuk mundur ke belakang. Lai Gu tersenyum, benar sekali, aku bermaksud memanggangmu sebelum memakanmu. Kudengar memanggang rasanya lesat. Sayang sekali supermarket tutup saat ini, kalau tidak, aku akan pergi membeli bubuk jinten terlebih dahulu sebelum memanggangmu. Keadaan pikiran Kaiser runtuh. Dia mencoba segala upaya untuk mencoba merangkak keluar dari lubang besar ini, tetapi tidak berhasil. Ketika dia menoleh, itu bukan kepala anjing lagi, dan sebaliknya, yang muncul adalah kepala naga yang besar, dan lebih jauh lagi, itu adalah kepala naga yang tidak memiliki daging. Bersamaan dengan kepala naga yang membuka mulutnya, Kaiser melihat cahaya berwarna hitam membeku, dan setelah itu, cahaya hitam melesat ke arahnya. Ketika cahaya hitam melesat ke arahnya, dia merasakan seluruh tubuhnya terasa hangat, dan perlahan-lahan, kesadarannya menghilang. Ketika aku kembali ke Flower City, yang ingin kulakukan hanyalah bersikap tenang, menjadi pengawal CEO, lalu melangkah ke generasi kedua yang kaya raya. Mengapa kisahku berakhir bahkan sebelum dimulai, mengapa? Lai Gu menjilati mulutnya. Kurasa aku akan menganggap ini sebagai makan malam saja, aku sebenarnya merasa sedikit lapar sekarang. Menelannya dalam sekali teguk, Lai Gu merasa daging manusia terasa jauh lebih enak setelah dipanggang. Jika aku menambahkan sedikit bumbu, daging manusia pasti juga akan menjadi makanan lesat. Aku akan pulang dan tidur sekarang. Sekarang setelah aku memiliki tubuh jasmani, akhirnya aku bisa merasakan bagaimana rasanya saat menggunakan tangan. Cakar sebelumnya memang agak terlalu kecil. Kali ini, ketiga wanita itu pasti tidak akan punya alasan lain untuk mengeluh,
dengan tubuh jasmani, aku telah langsung membuka 8.231 jenis posisi. Makhluk jahat. Ketika Lai Gu menikmati sisa-sisa daging manusia, seorang pria yang mengenakan jubah hijau mendarat ke tanah dari langit dengan postur yang anggun. Pintu masuk ini pasti dapat diberikan 60 poin. Adapun mengapa hanya 60 poin, itu karena Lai Gu telah melihat pintu masuk yang bahkan lebih dilebih-lebihkan dibandingkan dengan ini. Namun, pada akhirnya, semua orang itu dipukuli sampai mereka berlutut di lantai. Terhadap pria yang muncul entah dari mana ini, Lai Gu tidak berminat untuk mengganggunya. Aku masih harus segera pulang dan mencoba hasil dari tubuh manusia ini. Jian Yuan adalah anggota dunia kultivasi. Beberapa waktu lalu, dia baru saja selesai menonton Piala Dunia bersama rekannya, dan dalam perjalanan pulang, dia merasakan aura binatang iblis, dan segera bergegas untuk memeriksanya. Dan seperti yang diharapkan, anjing ini pasti baru saja selesai melakukan tindakan yang keterlaluan dan jahat, lihat saja noda darah di sudut mulutnya dan Anda akan mengetahuinya. 72 si anjing bahkan, muntah darah setengah. Makhluk jahat, ambillah ini. Jian Yuan berteriak pelan sambil merentangkan kedua tangannya. Pedang panjang yang ada di punggungnya langsung terhunus dan berubah menjadi cahaya keperakan dan menyerang ke arah kepala Lai Gu. Aku benar-benar tidak bisa makan lagi, monster rakus itu memang jago makan, bersendawa. Lai Gu tidak bisa menahan diri untuk tidak bersendawa. Dan ini menyebabkan Jian Yuan mengerutkan alisnya. Mengapa ekspresi anjing ini begitu mirip manusia? Melihat sekeliling, pertempuran tampaknya telah terjadi di sini beberapa saat yang lalu. Tepat ketika Lai Gu hendak membunuh Jian Yuan ini dengan satu pukulan, sosok lain muncul dari langit lagi. Sosok itu mendarat di tanah dengan suara keras, membuat lubang besar dengan kakinya, dan pedang terbang itu benar-benar diinjak oleh kakinya juga, dan lebih jauh lagi, pedang terbang itu diinjak oleh sepatu hak tinggi. Lai Gu sedikit mengangkat kepalanya. Aku akan memberi nilai 90 poin untuk penampilan ini sangat mengesankan, dan ditambah dengan bagian belakangnya yang penuh dengan misteri dan daya tarik, aku akan menambahkan 5 poin lagi. Untuk 5 poin sisanya, aku hanya perlu melihat seperti apa wajahnya. Namun, mengapa wanita ini baunya begitu familiar? Rasanya aku pernah mencium bau ini sebelumnya. Nona muda, apa yang sedang kamu lakukan? Tanya Jian Yuan dengan suara berat. Pakaian wanita di depanku ini, agak berlebihan. Wanita ini terlihat mengenakan topeng berwarna emas, rambut panjangnya diikat ekor kuda, dan pakaiannya. Dari sudut pandang manapun, pakaiannya tampak seperti seragam sekolah siswa SMA, dan rok birunya agak pendek. Terakhir, sepatu bot berwarna merah menambah kesan seperti ratu pada wanita itu. Bagaimana bisa kau menggertak seekor anjing? Dan bahkan memukulinya sampai muntah darah. Lai Gu, Jian Yuan, Nona muda, Anda salah. Saya tidak. Sebelum Jian Yuan selesai berbicara, Lai Gu merengek dan berbaring di lantai, menunjukkan ekspresi seolah-olah dia akan mati kapan saja. Namun, ketika Lai Gu menoleh dan melihat wanita itu, Lai Gu terkejut. Bukankah ini saudara ipar yang mulia? Meskipun King Yutong saat ini mengenakan topeng, dia tidak dapat bersembunyi dari mata anjing, Lai Gu. Benar sekali, orang yang baru saja datang itu adalah King Yutong. Sebenarnya, dia juga sudah lama mengetahui keberadaan Kaisar dan dia menunggu sampai kakak iparnya dan kakak perempuannya mematikan lampu kamar mereka sebelum keluar. Dan tepat ketika dia hendak keluar, secara kebetulan, dia melihat sosok hitam itu diam-diam melarikan diri, dan dengan demikian mengikuti sosok hitam itu. Saat mengikuti sosok hitam itu, dia melihat bahwa McDonald masih buka, dan dengan demikian pergi ke McDonald untuk membeli McFlurry untuk dimakan. Namun, setelah dia keluar dari McDonald, dia menemukan bahwa dia telah kehilangan sosok hitam itu. Dan setelah mencari cukup lama, dia akhirnya merasakan aura sosok hitam itu dan tiba di tempat ini. Namun siapa sangka, saya benar-benar melihat seorang penganiaya anjing ketika saya tiba. Pria ini benar-benar keji, benar-benar memukuli anjing hingga seperti itu. Darah benar-benar mengalir tanpa henti dari mulut anjing ini sangat menyedihkan. Nona muda, saya masih belum bertanya, siapa namamu? King Yutong membelai kepala Lai Gu, dan Lai Gu tampak nyaman. Kakak ipar yang mulia memang luar biasa, tangannya sangat lembut. King Yutong mendengus dan berkata dengan suara berat, kau bisa memanggilku Sailor Moon.
Menjunjung tinggi kebajikan dan mengutuk kejahatan adalah hal terbaik yang bisa kulakukan. Ini kemungkinan besar adalah seorang gadis muda Chunipyu yang telah sangat dirugikan oleh kartun, bukan? Menjunjung tinggi kebajikan dan mengutuk kejahatan. Kejahatan ada tepat di belakangmu, nona muda. Jian Yuan sedikit linglung, Sailor Moon. Baiklah, dengarkan aku, ini benar-benar salah paham. Anjing ini sama sekali bukan anjing biasa, dan ini jelas binatang buas. Aku bermaksud untuk menghukumnya beberapa saat yang lalu. Lai Gu berbaring di lantai dan merintih, tak berdaya, seakan berkata, apakah anjing seperti ini mampu melakukan hal-hal yang membahayakan? Orang ini hanya menggertak. Melihat Lai Gu tampak begitu menderita, King Yutong mendengus, aku paling membenci kalian para penyiksa anjing, kalian semua hanyalah sekelompok orang munafik. Cabut pedang kalian. Nona muda, anjing ini lincah seperti naga beberapa waktu lalu, jangan tertipu olehnya. Terlebih lagi, pedangku masih ada di bawah kakimu. Jian Yuan berkata dengan malu. King Yutong menendang pedang yang ada di bawah kakinya ke Jian Yuan, jika kau menginginkan nyawa anjing ini, kau harus mengalahkanku terlebih dahulu. Si anjing bahkan, muntah darah, 2/2. Jian Yuan sedang sakit kepala sekarang, mengapa nona muda ini begitu keras kepala melindungi binatang buas ini? Apa yang harus kulakukan jika nona muda ini diserang oleh binatang buas ini tepat setelah aku pergi? Di sisi lain, jika aku mengungkap warna asli anjing ini, aku akan bisa mendapatkan cinta nona muda ini, itu seperti membunuh 2 burung dengan 1 batu. Nona muda, apa yang harus saya lakukan agar Anda percaya kepada saya? Saya hanya percaya pada kebenaran yang ada di depan mata saya. Kalau sampai menindas anjing, Anda pasti orang jahat. Lai Gu merasa apa yang dikatakan saudara ipar yang mulia benar, orang ini jelas-jelas orang jahat. Jian Yuan belum pernah melihat gadis seperti ini sebelumnya. Nona muda, saya seorang kultivator, setelah melihat binatang buas ini, saya tidak punya pilihan selain maju dan menaklukkannya. Jika ada sesuatu yang saya lakukan yang menyinggung Anda, mohon maafkan saya. Jian Yuan berkata dengan suara yang dalam. Sudah pasti saya harus menaklukkan binatang buas ini. Saya akan membuatnya pingsan terlebih dahulu, saya harap nona muda ini tidak akan menyalahkan saya karenanya. King Yutong menjulurkan lehernya dan mengangkat bahu, ayo. Nona muda, saya minta maaf. Jian Yuan berkata dengan ringan dan tubuhnya perlahan menghilang. Kecepatan ini. Saat Jian Yuan muncul, dia sudah berada di belakang King Yutong, dan dengan pukulan karate, dia ingin membuat King Yutong pingsan. Akan tetapi, ketika dia mengayunkan pukulan karate ke arah King Yutong, dia malah mengayunkan pukulan ke udara, atau lebih tepatnya, dia mengayunkan pukulan ke arah bayangan King Yutong. Hal ini membuat tatapan Jian Yuan membeku, dan dia bersiap untuk menghindar. Namun, sudah terlambat. Setelah merasakan sakit di bagian belakang kepalanya, dia pingsan. King Yutong bertepuk tangan, untuk benar-benar bersaing dalam kecepatan melawanku, kamu benar-benar mencari kotoran di toilet. Lai Gu membuka mulutnya lebar-lebar, adik ipar yang mulia benar-benar memiliki kekuatan seperti ini hanya 666. Namun, bukankah dia ada di leisure bar? Mengapa dia tiba-tiba muncul di sini? Anjing kecil, apakah kamu butuh kakak untuk membawamu ke klinik hewan? Tidak yakin dari mana King Ya mendapatkan tali, dia mengikat Jian Yuan dengan tali dan menggantungnya di pohon, lalu berjalan ke depan Lai Gu. Lai Gu tidak ingin pergi ke klinik hewan. Tanpa tergesa-gesa berdiri, dia menunjukkan ekspresi yang seolah-olah mengatakan bahwa dia tidak ingin dirawat bahkan jika dia mati. King Yutong terlihat memegang erat ekor Lai Gu, kau tidak boleh pergi, kalau kau pergi, kau akan mati. Sambil menyeret Lai Gu, King Yutong berjalan menuju klinik hewan. Hati Lai Gu putus asa. Yang mulia, tolong cepat datang dan urus adik ipar Anda ini. Dia terlalu buas, menyeret saya jauh-jauh ke klinik hewan. Dan dia bahkan berani mengatakan bahwa dia pecinta anjing, itu omong kosong belaka. Ketika Lai Gu keluar dari klinik hewan, terlihat sebuah rantai besi melingkari lehernya, dan rantai besi itu adalah jenis yang sangat tebal. Da Huang, karena aku telah menyelamatkan hidupmu, kau akan mengikutiku mulai sekarang, kakak perempuan akan membiarkanmu hidup bahagia. King Yutong berkata dengan gembira. Jika aku ingat dengan benar, kakak perempuan paling takut pada anjing, hehehe. Mata Lai Gu dipenuhi dengan keputusasaan, tetapi dia tidak berani bersikap tidak hormat terhadap King Yutong.
Da Huang, kenapa ada cat kuku yang dicat di kukumu, dan cat kukunya juga berwarna merah, terlihat sangat banci, majikanmu sebelumnya benar-benar menjijikkan. King Yutong menarik Lai Gu dan berjalan di jalan yang kosong. Mereka berdua tampak sangat tidak serasi. Lai Gu sangat lelah, mereka semua hanyalah pembantuku. Yang mulia, tolong selamatkan aku, adik iparmu akan mencekikku sampai mati. Jika adegan ini dilihat oleh Yang Mulia, di manakah wajahku? Tidak, ini tidak boleh, ini jelas tidak boleh, aku harus lari. Dapat dilihat bahwa, dengan sekali sentakan, Lai Gu berjuang melepaskan diri dari tarikan King Yutong. Dan setelah itu, ia melarikan diri dengan sekuat tenaga. King Yutong mendengus, ada satu lagi yang ingin bersaing denganku dalam kecepatan. Da Huang, kau tidak akan bisa lolos dari gunung 5 jariku. Patuhlah dan terimalah takdirmu. Lai Gu merasa bahwa nyonya itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kakak iparnya. Nyonya itu sangat lembut, sedangkan kakak iparnya sangat kejam. Da Huang ini punya beberapa kemampuan, aku benar-benar kehilangan dia. King Yutong berdiri di persimpangan jalan dan melihat sekelilingnya. Tuan, mungkin orang tadi berkata benar, anjing ini mungkin benar-benar binatang buas. King Yutong mencibir, jika anjing ini benar-benar binatang buas, mengapa ia tidak menyerangku tadi? Dan tadi ia malah memasang wajah putus asa, anjing itu sungguh menggemaskan. Tuan, sebaiknya Anda segera kembali ke rumah dan beristirahat. Tugas Anda saat ini adalah memikirkan cara untuk menyingkirkan saudara ipar Anda. 73 kakak ipar, sediakan untukku, setengah. Ayo, aku tahu, tapi ini adalah pertarungan yang berlangsung lama, tidak mungkin aku bisa menyingkirkan kakak ipar dalam waktu dekat. Kata King Yutong. Oleh karena itu, Anda harus menyelesaikan misi dan memperoleh poin misi, sehingga Anda dapat menukarkannya dengan hadiah yang berguna bagi Anda. King Yutong berkata dengan kesal, kau ingin aku memeluk pahamu, tetapi tidak mau membayarku di muka. Bagaimana mungkin aku, seorang yang kikuk, bisa makan ayam? Tuan, mohon bersabar, bukankah kakak iparmu juga sangat pemula di awal? Namun sekarang, lihatlah betapa hebatnya kakak iparmu dalam permainan ini. Lupakan saja, aku akan pulang dan tidur sekarang, aku sangat lelah. Tidak yakin kemana orang berpakaian hitam itu lari juga. King Yutong berkata dengan bingung sambil menguap. Tidak peduli apa, dia tidak akan mengira bahwa orang berpakaian hitam itu telah memasuki perut Lai Gu. Siapa yang menyuruhmu rakus? Ini salah McDonald's karena tidak tutup saat sudah larut malam, yang menyebabkan saya tiba-tiba ingin makan sesuatu yang manis. Bagaimana kalau saya pergi dan membeli McFlurry lagi untuk dimakan? Petik 2. Petik 2. Keesokan paginya, Yehua terbangun dari tidurnya, dan hal pertama yang dilakukannya adalah melihat dadanya. Beruntung, King Ya tidak meneteskan air liur. Sepertinya kebiasaan buruk King Ya ini telah berubah, namun, kebiasaan buruk lainnya telah muncul, dia saat ini memelukku seperti gurita, membuat dirinya tampak seperti gangster wanita. Yehua, jam berapa sekarang? Wanita cantik yang ada dalam pelukan Yehua bertanya. Pukul 7 pagi. Yehua melihat jam. Oh, biarkan aku tidur sebentar lagi. Sambil mengusap dada Yehua, King Ya mengerucutkan bibirnya. Yehua bertanya dengan samar, ada apa? Kamu tidak perlu pergi bekerja hari ini. Bukankah kamu bilang tidak akan mengizinkannya? Aku sudah membereskan semuanya kemarin. Baiklah, jangan bicara lagi, aku sangat lelah. Tadi malam, King Ya tertidur pada pukul 1 pagi plus, dan sekarang, dia ingin mengungkapkan bahwa dia tidak ingin bangun dari tempat tidur. King Ya ini, apakah dia memperlakukanku sebagai gulingnya? Namun, untuk bisa tidur sambil bersandar di dadaku, dada penguasa tertinggi, di dunia ini, hanya wanita ini yang mampu melakukannya. Tentu saja, ada juga wanita lain yang pernah bersandar di dadaku selama 1 malam. 1 jam berlalu dengan cepat, Yehua menepuk pantat King Ya yang seksi dan kencang, sudah cukup, saatnya bangun. King Ya mengeluarkan suara sengau yang sangat berat, dia benar-benar bertingkah genit. Yehua tidak terlalu mempedulikannya, dia langsung menggendong King Ya dan berjalan menuju kamar mandi. King Ya yang setengah tertidur dan setengah terjaga bagaikan seekor koala, berpegangan pada tubuh Yehua.
Berdiri tegak, kata Yehua ringan. King Ya melepaskan Yehua dengan kesal dan berpura-pura marah dengan genit, mengapa kamu seperti ini? Sikat gigi dan cuci mukamu, lalu pergi membeli sarapan. Cepat pergi, aku mau ke toilet. King Ya mendorong Yehua keluar dari kamar mandi, lalu menutup pintu dengan keras. Wanita ini, mendorongku lagi. King Ya menatap pantulan dirinya di cermin, dan tak dapat menahan diri untuk membelai dirinya sendiri dengan lembut sebentar, cantik sekali. Setelah menggosok gigi dan mencuci mukanya, King Ya kembali ke penampilannya yang biasa. Kamu mau berapa banyak krep Cina? King Ya bertanya dengan lemah. Yehua berjalan ke kamar mandi, satu saja sudah cukup. Oh, King Ya mengenakan pakaian olahraga biasa dan berjalan keluar dari kamar tidur. Sesampainya di kamar tidur saudara perempuannya, King Ya mengetuk pintu. Yutong, kakak, ada apa sih? Ini masih pagi. Apakah kamu ingin makan krep Cina? Tanya King Ya. Tidak, kemarin, King Yutong membeli burger ayam pedas dan sayap ayam goreng dari McDonald untuk dimakan saat dia dalam perjalanan pulang dan membuat perutnya kekenyangan. King Ya menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berjalan keluar dari leisure bar sendirian. Kedua bajingan ini, mengatakan bahwa mereka akan menjagaku, wanita hamil itu, tetapi pada akhirnya, akulah yang harus menjaga mereka. Kakak ipar, sediakan untukku, 2/2. Plus menit kemudian, King Ya kembali. Di tangannya, dia memegang 2 krep Cina, dan di wajahnya, ada rasa ingin tahu. Ada apa? Yehua mengambil salah satu krep Cina dari tangan King Ya dan bertanya. Tidak banyak, tadi saat aku berada di luar, aku mendengar seseorang mengatakan bahwa seorang pria yang mengenakan kostum kuno ditemukan terikat di pohon di taman tertentu yang terletak di sebelah barat. Dan lebih jauh lagi, sebuah tanda yang mengatakan, penyiksa anjing, ditempelkan di dada pria itu. Terakhir, di tempat kejadian, ditemukan belati yang berlumuran darah. Yehua tidak terlalu memikirkannya, apa yang terjadi setelahnya. Pria itu kemudian dibawa pergi oleh polisi. Dan ku dengar, tali yang diikatkan pada pria itu tidak bisa dilepaskan, kedengarannya cukup misterius. King Ya berkata dengan ekspresi serius, tampak sangat menggemaskan. Tiba-tiba, pintu kamar tidur didorong terbuka oleh King Yutong. Dengan handuk yang diikatkan di kepalanya, King Yutong menatap keduanya, kakak ipar, kakak perempuan, mengapa kalian berdua tidak memanggilku saat kalian berdua sedang sarapan? King Yutong, bisakah kau mengetuk pintu sebelum masuk? Terlebih lagi, aku baru saja bertanya apakah kau ingin makan atau tidak dan kau bilang tidak. King Ya mengkritik dengan keras. Jika Yehua dan aku melakukan sesuatu bersama-sama dan King Yutong ini masuk tanpa mengetuk pintu. Ya ampun, apa yang sedang kupikirkan, tidak mungkin aku akan melakukannya bersama-sama dengannya. Kakak, bagaimana mungkin bicara sambil tidur dianggap serius? Pergi dan beli sendiri saja, kata King Ya dengan kesal. Kakak, ketenaranku belum padam, bagaimana aku bisa keluar begitu saja? Kalau begitu, kamu bisa makan punyaku. Lagi pula, aku juga tidak akan bisa makan sebanyak itu. King Ya menyerahkan krepe Cina miliknya, dan King Yutong dengan senang hati menerimanya. Apa yang kalian berdua bicarakan tadi? King Ya berkata dengan lemah, tidak banyak, hanya seseorang yang diikat di taman. Ada hal seperti ini, apa yang terjadi setelahnya? King Yutong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pria itu dibawa pergi oleh polisi. Jangan bicarakan ini dulu. Yutong, kamu bilang kamu ingin bekerja sebagai streamer, kan? Sekarang, kakak perempuanmu sudah menyiapkan segalanya untukmu, jadi, selama beberapa hari ke depan, saat kamu senggang, pergilah dan lakukan promosi. King Yutong berkata tanpa daya, dimengerti. Ada apa? Kamu tidak ingin bekerja sebagai streamer sekarang? Melihat ekspresi saudara perempuannya, King Ya langsung tahu bahwa saudara perempuannya sedang berpikir untuk mundur. Setelah dimiliki selama seharian penuh, seluruh kepercayaan diri King Yutong telah lama lenyap sepenuhnya. Saat ini, Yehua bertanya, King Ya, apakah orang-orang itu sudah membayar? Bayar. Tanpa menunggu King Ya menjawab, King Yutong menyambar pertanyaan terlebih dahulu. King Ya tertawa kecil, kakak iparmu menang 100 miliar kemarin. Apa? 100 miliar? Apa gunanya aku bekerja sebagai streamer? Kakak ipar, tolong penuhi kebutuhanku. King Yutong segera bergerak dan duduk di samping Yehua,
lalu menarik lengan Yehua dan berkata dengan manis. Yehua menilai King Yutong, penampilanmu tidak buruk. King Yutong sangat terkoordinasi saat dia memukul tiang dan menggigit bibirnya dengan ringan. Kakak ipar, bagaimana menurutmu? Enyahlah. King Ya menamparkan kepala King Yutong tanpa ampun. King Yutong mengusap kepalanya dan berkata dengan nada memelas, kakak, apa yang membuatmu begitu serius? Aku hanya bercanda. King Ya, aku bertanya padamu, apakah mereka sudah membayarnya? Yehua bertanya dengan samar. Yehua, orang-orang itu tidak mau membayar. King Yutong langsung tidak puas, siapa orang-orang sombong itu, yang bahkan tidak membayar ketika mereka kalah. Katakan padaku, aku akan pergi dan mengambil uangnya. Mereka tidak akan membayar. Yehua tertawa pelan. Pada saat itu, bukan lagi masalah mengembalikan uang atau tidak. Tepat saat King Ya bersiap untuk melanjutkan bicaranya, teleponnya berdering. Melihat tombol panggilan, ternyata itu adalah ayahnya. King Ya menghela napas dan menjawab panggilan itu. King Ya, apa yang terjadi tadi malam? Tanya King Huaxuan di telepon. Aku menerima telepon dari keluarga Xiao pagi-pagi sekali hari ini, dan aku diberitahu bahwa putriku benar-benar mempertaruhkan harta keluarga dengan mereka. Apakah putriku ini gila? Dan yang terpenting adalah dia menang. King Ya tidak menyangka ayahnya akan menggunakan nada seperti ini untuk menanyainya, dan suasana hatinya langsung berubah buruk. Tidak banyak, aku hanya menang 100 miliar saja, kata King Ya lirih. Kenapa kau begitu tidak peka? Kami masih memiliki beberapa hal yang perlu kami minta pada keluarga Xiao. Lupakan saja bahwa kau tidak menjilat mereka, tetapi kenapa kau pergi dan mempertaruhkan uang sebanyak itu pada mereka? Apa yang sebenarnya kau coba lakukan? Dan bagaimana dengan Ao Tian? Bagaimana hubungan kalian berdua? 74 dalam sebuah pikiran setengah. Kalah berarti kalah, apakah mereka akan membayar atau tidak, itu masalah mereka. Sedangkan untuk Long Ao Tian, siapa yang tahu kemana dia pergi? King Huaxuan sangat marah, biar ku katakan padamu, mengenai masalah perjudian, lupakan saja, dan jangan pikirkan uang lagi. Mengenai pihak Long Ao Tian, cepatlah pergi dan minta maaf padanya. Juga, suruh adikmu pergi bekerja di perusahaan dan jangan bermalas-malasan setiap hari sepanjang hari. Minta maaf. Ayah, kalau ayah mau minta maaf, ayah bisa minta maaf dengan kepala tegak. Aku tutup teleponnya. King Ya langsung menutup telepon. Ayah benar-benar sudah berubah, dulu dia tidak seperti ini. King Yutong menarik tangan halus kakak perempuannya dan berkata menghibur, kakak, jangan takut. King Ya menghela napas dalam-dalam, lalu menatap Yehua yang duduk dengan tenang di satu sisi. Orang ini bahkan tidak mencoba menghiburku sedikit pun. Tiba-tiba, telepon berdering lagi. King Ya mengira ayahnya meneleponnya lagi, tetapi setelah melihatnya, dia menemukan bahwa sebenarnya kepala bagian keuangan perusahaan yang meneleponnya. Suara yang terdengar gelisah terdengar dari telepon, CEO King, tambahan 50 miliar rem muncul di rekening bank perusahaan, ini. 50 miliar. Siapa orang yang mentransfer uang itu? King Ya terkejut dan sempat linglung, 50 miliar. Seseorang bernama Wang Dabao yang mentransfernya. King Ya benar-benar tidak menyangka bahwa Wang Dabao ini akan mentransfer uang kepadanya tepat pada hari berikutnya setelah taruhan. Kecepatan Wang Dabao dalam membayar uang sungguh cepat. Baiklah, aku mengerti. CEO King, tidak ada masalah dengan jumlah uang ini, kan? Kepala bagian keuangan agak gugup karena jumlah uang ini secara praktis setara dengan harga seluruh perusahaan. Tidak masalah. Setelah menutup telepon, King Ya masih tidak berani mempercayainya. Dengan kekuatan keluarga Wang, mereka sama sekali tidak perlu repot-repot membayar, tetapi saya tidak menyangka bahwa Wang Dabao ini benar-benar akan berterus terang dan membayar uangnya begitu cepat. Seperti yang diharapkan dari seorang pemboros. Anak boros Wang Dabao selalu bisa mendapatkan keuntungan, dan kali ini tidak berbeda. Di satu sisi, dia memeluk paha besar Yehua. King Ya, siapa yang membayar? Yehua bertanya dengan rasa ingin tahu. Dan aku masih berpikir beberapa saat yang lalu tentang cara seperti apa yang menarik untuk mengumpulkan uang itu. Wang Dabao, dia, lumayan, Yehua berkata pelan. Terhadap Wang Dabao itu, aku memandangnya sedikit berbeda, 50 miliar bukanlah jumlah yang kecil. Untuk dapat mengumpulkan 50 miliar dalam waktu sesingkat itu, dia memiliki sedikit kemampuan.
Selain itu, dia menepati janjinya. Dia dapat dianggap sebagai manusia yang cukup baik. King Yutong bertanya dengan bingung, "Kakak, 50 miliar telah ditransfer ke rekeningmu." Dalam, King Yutong segera memeluk paha kakak perempuannya. "Kakak, bukankah Yutong sangat penurut? Aku masih harus melanjutkan dan mengamati dulu." King Ya mendengus. "Kakak, di masa depan, Yutong hanya bisa bergantung padamu dan kakak ipar. Aku tidak akan pergi bahkan jika kau memukulku sampai mati. Ini adalah mangkuk nasi yang aman, aku harus memeluknya erat-erat. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tidak punya makanan untuk dimakan dan tidak punya pakaian untuk dipakai lagi di masa depan, dan aku bisa menjalani hari-hariku sesukaku. Aku sangat bahagia." Ye Hua terdiam beberapa saat, lalu berkata, "King Ya, teleponlah Xiao Yi itu, katakan padanya untuk membayar uang itu dalam waktu 3 hari. Kalau tidak, bersiaplah menanggung akibatnya." Ye Hua, lupakan saja. King Ya agak khawatir. "Saat ini, aku sudah mendapatkan setengah dari uang itu, dan ini bisa dihitung sebagai hasil terbaik. Dan menurut akal sehat, akan lebih baik bagiku untuk mengembalikan 50 miliar yang telah ditransfer Wang Dabao kepadaku." Ye Hua justru tidak menyukai kebiasaan King Ya yang takut akan hal ini dan itu. Hal ini tidak dapat dibandingkan dengan King Yutong. "Yutong, kamu telepon saja, aku hanya memberi mereka waktu 3 hari untuk membayar." "Baiklah, aku akan menelepon." King Yutong tidak memiliki banyak keraguan. Berutang uang, bayar uang, berutang nyawa, bayar nyawa. 74 dalam sebuah pikiran 2/2. Bagaimanapun, King Yutong adalah aktris terbaik dalam industri hiburan, jadi wajar saja jika dia memiliki nomor telepon beberapa orang penting, dan tentu saja, termasuk keluarga Xiao. Kalau dipikir-pikir kembali ke masa lalu, Xiao Yi ini bahkan punya pikiran terhadapku. King Yutong langsung memutar nomor telepon Xiao Yi. Dan Xiao Yi sendiri sangat penasaran mengapa aktris terbaik ini tiba-tiba meneleponnya entah dari mana. Mungkinkah dia sudah memikirkannya, dan akhirnya siap untuk mempersembahkan tubuhnya kepadaku. "Yutong, ada apa?" tanya Xiao Yi. "Bayar, Xiao Yi." "Yutong, kapan aku berutang padamu? Kamu pasti salah ingat. 50 miliar, aku memberimu 3 hari untuk membayar." King Yutong sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun, dan langsung masuk ke topik utama. Setelah mendengar 50 miliar, Xiao Yi langsung tahu apa yang sedang terjadi. "Yutong, hal apa yang tidak bisa dibicarakan dengan baik? Apa yang perlu dibicarakan denganmu? Cepat bayar, kalau tidak, kamu bisa menungguku datang ke tempatmu untuk mengambil uangnya." Setelah selesai berbicara, King Yutong menutup telepon, lalu mengangkat alisnya ke arah Ye Hua, seolah berkata, "Bagaimana penampilanku?" King Ya memegang dahinya. Kedua orang ini benar-benar tidak takut pada apapun, bahkan berani datang ke rumah keluarga Xiao untuk mengambil uang. "Kakak ipar, jika dia tidak membayar, saat itu, mari kita pergi dan kumpulkan uangnya bersama-sama." King Yutong sudah bersemangat untuk beraksi. Kemarin sama sekali tidak memuaskan, lawannya terlalu lemah. Sebenarnya, orang itu kemarin tidak lemah sama sekali, dan orang itu bahkan seorang kultivator terkenal di dunia kultivasi. Hanya saja, orang itu kurang beruntung dan bertemu dengan pelaut bulan ini. Gadis muda Cuunipyu yang telah disakiti oleh kartun itu. Hal semacam ini tidak mengharuskan kita untuk menanganinya sendiri. Ye Hua berkata dalam hati. "Jika semuanya mengharuskan aku untuk menanganinya sendiri, untuk apa aku membutuhkan bawahanku? Semua ahli dan makhluk kuat yang selalu menangani sendiri berbagai hal, apakah mereka benar-benar ahli dan makhluk kuat? Atau mungkin, mereka mencoba menemukan makna keberadaan dengan melakukan itu. Kakak, lihat kakak ipar, dia bahkan tidak merokok dan sekarang dia mulai bersikap keren lagi." King Yutong berkata dengan penuh kasih. Apa yang baru saja dikatakan kakak ipar terdengar sangat tampan. King Ya tertawa getir dan berkata lembut, "Baiklah Ye Hua, jangan terlalu peduli, kita juga tidak bisa berbuat apa-apa jika mereka tidak mau membayar." Ye Hua tetap diam. Beberapa hal tidak perlu dijelaskan, karena memang tidak perlu dijelaskan. Di sisi lain, aku ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Xiao Yi ini, seluruh kehidupan keluarganya ada dalam pikirannya. Saat ini, Xiao Yi sedang berada di pesawat yang akan kembali ke kota Zijin, sama sekali tidak menyadari beratnya masalah ini. Dan Namong Xinyi yang berada di sampingnya juga sama sekali tidak menyadari.
Mereka berdua tidak benar-benar menganggap serius pertaruhan ini. Setelah sarapan, Ye Hua dan saudara iparnya mulai bermain game komputer lagi. Sementara itu, King Ya memotong beberapa buah, lalu duduk di satu sisi dan memperhatikan keduanya bermain. Duduk di samping, King Ya merasa bahwa dia seperti pembantu mereka, dan pada akhirnya, dia sendiri juga membeli komputer dan bergabung dengan mereka berdua. Memang, CEO wanita High Ocean City yang terkenal dingin dan elegan itu disesatkan oleh keduanya. Setelah King Ya melahirkan, mereka akan senang jika bisa mengantre sebagai kelompok yang beranggotakan 4 orang. Penambahan istri yang menawan itu tidak diragukan lagi telah meningkatkan kesulitan permainan bagi Ye Hua. King Ya sendiri adalah seorang wanita yang tidak mau mengakui kekalahan, raut wajahnya yang serius seperti ketika dia sedang mengadakan rapat, dan terlebih lagi, dia bahkan memberikan perintah dalam permainan, berubah menjadi seorang ahli taktik wanita dalam sekejap mata. Melihat itu, Ye Hua sangat bersyukur, King Ya ternyata punya kemampuan dalam aspek ini, lumayan. Di sisi lain, Wei Chang bertemu dengan kencan pertama dalam hidupnya dan saat ini sedang merenungkan tentang bagaimana ia harus berpakaian. Bagaimanapun, aku akan pergi berkencan dengan Xiao Tang. Teman kencan itu tampaknya akan berpartisipasi dalam pesta ulang tahun teman sekelasnya. Namun, itu adalah poin kedua, poin utamanya adalah, bagaimana aku harus berpakaian ketika aku pergi berkencan nanti. Aku tidak ingin mengacaukan dan mempermalukan Yang Mulia. Aku ingat drama idola yang aku tonton kemarin, pemeran utama prianya akan berdandan terlebih dahulu sebelum keluar. Aku bisa belajar darinya. Wei Chang terlihat mengeluarkan masker wajah dan menempelkannya ke wajahnya, lalu membuka komputer untuk mencari dan mempelajari cara berpakaiannya. Air pelembab. Aku harus menggunakan ini. Alas bedak. Memakai riasan pada alis. Bukankah ini terlalu banci? Aku tidak ingin seperti Lai Gu dan memoleskan cat kuku di kukuku. Lai Gu, sial, cat kuku itu bukan aku yang melukisnya, melainkan para wanitaku. Saat ini, telepon Wei Chang berdering. Aku bahkan tidak perlu berpikir dan aku tahu orang yang menelepon adalah Xiao Tang. Lagi pula, Yang Mulia tidak akan meneleponku, dan yang lainnya bahkan lebih tidak mungkin. Teleponku hanyalah hiasan, namun, akhir-akhir ini, itu bukan hiasan lagi. Karena, Xiao Tang akan meneleponku dari waktu ke waktu dan dengan penuh perhatian menanyakan keadaanku dan apa yang sedang kulakukan. Tidak heran Yang Mulia dan Lai Gu menemukan seorang wanita, jadi beginilah rasanya memiliki seorang wanita, ini adalah perasaan diperhatikan oleh seseorang, itu tidak buruk. Namun, lupakan Lai Gu, alasan dia menemukan seorang wanita sepenuhnya karena naluri alaminya. 75 perjamuan lainnya setengah. Paman Wei, aku datang untuk menjemputmu. Suara lembut Tang Wei terdengar dari telepon, dan Wei Chang merasa sangat nyaman mendengarkan suaranya. Xiao Tang sudah datang. Kemarilah dan duduklah dulu. Namun, ketika Tang Wei melihat Wei Chang sedang menggunakan masker, dia merasa heran. Namun, meskipun dia heran, dia juga merasa sangat tersentuh. Paman Wei pasti ingin terlihat sedikit lebih muda sehingga dia bisa terlihat serasi denganku. Sebenarnya, dia tidak perlu melakukan itu sama sekali. Tang Wei melepas topengnya dan berkata dengan penuh kasih, Paman Wei, kamu sudah cukup tampan, jika kamu lebih tampan lagi, bagaimana orang lain akan hidup? Xiao Tang, kamu juga sangat cantik hari ini. Wei Chang berkata sambil tersenyum. Wei Chang saat ini tahu cara berbicara dengan sangat baik. Baru-baru ini, Wei Chang telah membaca beberapa nasihat tentang hubungan, dan setelah membaca, dia menyimpulkan semuanya menjadi satu aturan sederhana, yaitu memuji. Dengan memuji, gadis itu akan menjadi bahagia. Lihat saja Xiao Tang dan kamu akan tahu seberapa efektifnya. Namun, harus dikatakan bahwa Xiao Tang benar-benar cantik hari ini, rambutnya yang hitam legam tidak diikat ekor kuda, melainkan dibiarkan terurai di bahunya. Mengenakan kaos biru, celana jeans pendek, sepatu kets putih, Xiao Tang terlihat sangat segar dan murni hari ini. Paman Wei, mengapa mulutmu seperti diolesi madu hari ini? Tang Wei berkata dengan malu-malu, lalu dengan santai mencubit sudut mulut Wei Chang. Mulut monster rakus Seven Sins dijepit oleh seorang manusia wanita, dewa. Cek, ini bukan apa-apa, sang penguasa tertinggi malah didorong oleh seorang manusia wanita. Memang, apapun jenis bosnya, apapun jenis bawahannya,
perilaku itu pasti menular. Terhadap pacarnya yang mencubit sudut mulutnya, Wei Chang hanya sedikit linglung untuk beberapa saat, kemudian setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan membelai kepala Tang Wei sebentar, yang membuat Tang Wei menyipitkan matanya, tampak seperti anak kucing yang sangat menikmatinya. Xiao Tang, tunggu sebentar, biarkan aku ganti baju dulu. Tang Wei menjawab dengan patuh. Apakah seperti ini cinta? Rasanya sangat manis, Paman Wei benar-benar orang baik. Penilaian Tang Wei benar-benar tepat, Wei Chang memang hebat sampai-sampai dia tidak berkedip saat membunuh orang. Tidak, salah, seharusnya dia tidak berkedip saat memakan orang. Mayat yang menumpuk hingga ribuan mil adalah hal kecil bagi Wei Chang. Seperti yang dikatakan Lai Gu, Wei Chang adalah monster rakus, semakin banyak dia makan, semakin kuat dia jadinya. Saat pertama kali pergi berkencan dengan pacarnya, Wei Chang menanggalkan seragam satpam hariannya dan mengenakan setelan koboi hitam. Pakaian ini bisa dibilang meniru yang mulia. Setelan koboi itu dibeli Wei Chang 3 tahun lalu, dan sampai sekarang, dia belum pernah memakainya, dan itu semua karena kehidupan Wei Chang yang sangat sederhana, pergi ke bar, dan pulang ke rumah. Ketika Wei Chang muncul di hadapan Tang Wei tercengang. Paman Wei benar-benar tak terkalahkan saat berdandan formal. Aura dewasa Wei Chang langsung terpancar ke arah Tang Wei, menyebabkan Tang Wei memasuki kondisi mata berbinar. Xiao Tang, ayo pergi. Wei Chang memegang tangan pacarnya yang tercengang dan berkata sambil tersenyum tipis. Tang Wei menyadari bahwa Paman Wei hari ini sangat berbeda, terutama senyumnya, yang membuatnya tampak begitu menawan. Paman Wei jauh lebih tampan dibandingkan dengan bosnya, dan ia tampak begitu hangat saat tersenyum. Inilah yang disebut, sisi muncul di mata seorang kekasih, keadaan Tang Wei saat ini hanyalah seperti ini. Paman Wei, saya akan mengayuh, kamu duduk saja. Xiao Tang, aku akan mengayuh saja. Paman Wei, apakah kamu yakin? Tentu saja, daya tahan Paman Wei bisa dibilang cukup baik. Wajah Tang Wei langsung memerah, Paman Wei benar-benar tahu cara menggelitik orang. Dapat dilihat bahwa Wei Chang duduk di depan dan mengayuh sepeda, sementara Tang Wei duduk di belakang dan memegang pinggang Wei Chang dengan kedua tangannya sambil bersandar ringan di punggung Wei Chang. Bagi saya, sepeda sederhana sudah cukup bagi saya lebih suka tersenyum saat duduk di atas sepeda, dan tidak menangis saat duduk di dalam BMW. Dengan kecantikan Tang Wei, jangankan BMW, dia bahkan bisa menangis saat duduk di dalam Bentley. Di jalan, keduanya menjadi pemandangan yang indah. Wei Chang dewasa dan tampan, sedangkan Tang Wei murni dan cantik, keduanya adalah pasangan yang sempurna. Perjamuan lainnya 2/2. Secara kebetulan, lokasi pesta ulang tahun itu berada di gedung klub kelas 1. Setelah memarkir sepeda, keduanya berjalan menuju gedung klub kelas 1. Tangan Tang Wei memegang lengan Wei Chang, dan wajah cantiknya yang dipenuhi dengan senyuman dipenuhi dengan kebahagiaan. Wei, di sini. Di kejauhan, Fang Qian melambaikan tangannya dan berteriak. Qian, Tang Wei menjawab dengan gembira. Aku mengajak pacarku hari ini, karena aku ingin memberitahu semua orang bahwa aku sekarang sudah punya pacar. Meskipun aku bukan bunga yang terkenal, tapi aku memang sudah punya pacar sekarang. Ketika Fang Qian melihat Tang Wei membawa Paman Wei, dia merasa heran, namun, dia juga segera menyesuaikan diri dan berteriak, Paman Wei. Xiao Fang juga ada di sini. Wei Chang tersenyum. Berbeda dengan Ye Hua, senyum Wei Chang sering muncul. Dari sini, dapat dilihat bahwa, dibandingkan dengan Ye Hua, Wei Chang jauh lebih mahir dalam berbicara dengan manusia. Paman Wei, kamu sungguh tampan hari ini. Fang Qian mengamati Wei Chang sebentar dan berkata, dulu, Wei Chang hampir selalu mengenakan seragam satpam, dan sekarang, saat dia mengenakan setelan jas ala barat, jika orang yang tidak mengenalnya, mereka akan mengira dia adalah tuan muda yang kaya. Tang Wei sangat bangga, Paman Wei saya tentu saja tampan. Ayo masuk, kata Tang Wei. Qi Xuewen juga akan datang nanti, Jia Jiaoji sepertinya juga mengundangnya. Fang Qian mengangkat bahunya. Tang Wei mengangguk, teman sekelas Qi juga ikut. Kalau begitu, kita tunggu saja dia. Terhadap Qi Xuewen yang pernah menolongnya sebelumnya, Tang Wei merasa bahwa dia adalah orang yang cukup baik dan terkadang dia juga cukup menarik. Nyampe. Jauh di sana, tiba-tiba terdengar ledakan suara,
dan sebuah sepeda motor BMW melaju dengan kecepatan kilat, dan berhenti dengan mantap di sisi perjalanan. Qi Xuewen melepas helmnya dan tersenyum, "Maaf, saya datang terlambat." "Tidak apa-apa, kami juga baru saja sampai." Tang Wei tersenyum lembut, dan senyumnya memang mampu membuat hati seseorang terasa hangat. Qi Xuewen tersenyum, lalu, dia tiba-tiba melihat paman tampan yang dipegang Tang Wei. "Mengapa paman ini terlihat begitu familiar? Aku ingat, dia adalah orang yang menolong Tang Wei saat itu." Melihat keakraban Tang Wei dengannya, kemungkinan besar, orang ini adalah pamannya. Aku harus memperlihatkan diriku dengan baik hari ini. "Halo paman." Qi Xuewen mengulurkan tangannya dan tersenyum. Kalau itu Yehua, dia pasti tidak akan mengulurkan tangannya, tapi Wei Chang berbeda. Setelah menjadi penjaga keamanan selama 5 tahun, dia sudah mahir berinteraksi dengan manusia. "Halo." Keduanya saling berjabat tangan dengan ramah. "Paman, kamu terlihat seperti pemuda berusia 20 tahun, sangat tampan." Qi Xuewen dengan mudahnya menjilat Wei Chang. Tang Wei sangat gembira saat mendengarnya. "Tentu saja, Paman Wei, ku adalah yang terbaik." Qi Xuewen merasa ada yang tidak beres. Ini seharusnya bukan sikap yang seharusnya dimiliki seorang keponakan terhadap pamannya, kan? Namun, Qi Xuewen tidak banyak bertanya tentang hal itu. Mereka berempat berjalan bersama ke gedung klub kelas 1 dan tiba di aula. Wei Chang tidak bereaksi apapun karena dia telah melihat tempat-tempat yang jauh lebih baik daripada gedung klub kelas 1 ini. Ini adalah pertama kalinya Qi Xuewen datang ke sini. Setelah sedikit tercengang untuk beberapa saat, dia menjadi santai lagi. Adapun Tang Wei dan Fang Qian, kapan mereka berdua pernah datang ke tempat berkelas tinggi seperti ini sebelumnya? Saat ini, mereka terpana oleh aura mewah tempat ini dan langsung merasa bahwa mereka sama sekali tidak selaras dengan tempat ini. Tadi malam, seluruh tempat itu dipesan oleh Xiao Yi, jadi tidak banyak orang kemarin. Namun, gedung klub kelas 1 itu penuh sesak dengan orang hari ini. Beberapa orang sama seperti Tang Wei, datang ke tempat berkelas tinggi seperti itu untuk pertama kalinya, dan saat ini sedang melihat-lihat dengan rasa ingin tahu. Adapun orang-orang yang berpakaian rapi itu, mata mereka menampakkan rasa jijik dan merasa bahwa gedung klub kelas 1 itu seharusnya mengubah peraturannya, dan bukan sembarang kucing atau anjing yang boleh datang ke gedung klub itu. "Di ruangan mana Jia Jiaoji berada?" Qi Xuewen bertanya. Fang Qian membuka ponselnya dan melihat WeChat-nya, "Kamar 10. Di dalam gedung klub kelas 1, kamar 10 adalah kamar terakhir, dan kamar 1 adalah kamar terbaik di antara ke-10 kamar. Kamar yang Yehua datangi kemarin adalah kamar VIP, yang bahkan lebih berkelas dibandingkan dengan kamar 1. Kamar VIP biasanya tidak tersedia untuk siapapun, dan hanya akan tersedia ketika orang penting datang ke gedung klub. Selain itu, kamar VIP tidak memerlukan uang, dan yang diperlukan hanyalah identitas." Selanjutnya bab 76 perjamuan bertindak aliran keren setengah.